sebelumnya selamat datang ya Mbak di ruangan konseling. Di sini saya sebagai konselor. Perkenalkan nama saya Juliawati. Kalau boleh tahu Mbaknya namanya siapa ya? Ya, nama saya Via, Mbak. Oh, Via. Iya. Saya kenal ya Via. Iya, sangat kenal juga, Mbak. Oke. Mbaknya saya dari mana? Saya asal dari Ponorogo, Mbak. Oh, Ponorogo. Iya. Berarti yang Mbaknya di sini kuliah di sini ya? Iya, saya kuliah di sini. Di sini ngekos atau mondok atau gimana? Saya ngekos, Mbak. Ngekos? Iya. Di daerah apa? Di daerah Wonocolo, Ganglibat. Oh iya. Yang lebar padahal sempit ya? Iya. Iya. Lebarnya dari mana? Iya. Ya, kalau mau tahu tujuannya Mbak di sini ada apa ya? Saya mau berkonsultasi, Mbak. Konsultasi. Iya. Iya. Sebelumnya, sampean pernah tahu proses konseling itu apa? Pernah dengar sedikit sih, tapi belum tahu lebih jelasnya gimana, Mbak. Baik, saya pernah dengar sedikit. Sini saya akan menjelaskan ya. Iya. Ya, di sini saya akan menjelaskan proses konseling itu apa. Proses konseling adalah proses antara konselor dan konseling. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak Via ini sebagai konselingnya. Di sini saya akan membantu Mbak Via untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Via. Di sini tidak bertumpu hanya kepada saya, tetapi saya menyerahkan semuanya itu kepada sampean, kepada Mbak ya, Mbak Via. Di sini saya akan hanya sebagai fasilitator, hanya membantu Mbak dalam menyelesaikan masalah. Iya. Ya, Mbak nggak perlu takut ya kalau misalnya bercerita kepada saya. Pastinya masalah Mbak yang Mbak ceritakan kepada saya akan menguncinya rapat-rapat, hanya diketahui oleh saya dan Mbak Via. Tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Jadi Mbak bisa leluasa menceritakan semuanya kepada saya, bisa mengeluarkan semua emosi Mbak semuanya. Soalnya akan saya jaga rapat-rapat masalah Mbak, apa yang telah Mbak ceritakan kepada saya. Ya, karena paham? Paham. Ya, baik. Di dalam proses konseling ini saya memberikan Mbak waktu ya, sekitar 15 menit, mungkin cukup ya? Insya Allah cukup. Cukup ya? Iya. Baik Mbak, setelah saya terangkan tadi apa itu proses konseling dan kita juga telah mensepakati waktu untuk proses konseling yaitu 15 menit. Sekarang untuk Mbak untuk bercerita, saya akan memperkenalkannya secara sukses. Ya, baik, saya izin cerita ya, Mbak. Baik. Saya tuh kesel banget, Mbak, sama orang tua saya tuh. Sedikit-sedikit melarang saya keluar ke sana, ke sana, ke sana. Saya tuh kesel gitu loh, Mbak. Saya tuh kan udah besar, udah dewasa gitu loh, Mbak. Kenapa kok orang tua saya tuh sering mengekang saya mau keluar ke sana nggak boleh, ke sana nggak boleh. Jadi keluarnya tuh harus sama orang tua, sama kakak. Jadi harus dalam lingkup keluarga, Mbak, boleh keluarnya. Kalau keluar sama teman itu ya kadang-kadang diizini, kadang-kadang enggak, tergantung orang tua saya, Mbak. Jadi nggak semuanya tuh diizinin kayak gini-gini. Terus saya tuh kalau digituin terus tuh kayak kesel banget gitu loh, Mbak. Terus saya tuh kayak merasa ya Allah, saya tuh kayak kesel, terus kayak gak suka gitu loh, Mbak. Orang tua saya tuh sering ngekang saya kayak gitu. Terus saya tuh tipe orang yang suka main, terus suka jalan-jalan, pokoknya tuh tipe orang yang gak suka di rumah gitu loh, Mbak. Saya tuh orangnya tuh. Nah, dari situ saya tuh kayak kesel gitu, kesana gak boleh, sini gak boleh. Jadi tuh bingung, Mbak, mau ngapain. Jadi kayak saya tuh kayak kesel gitu loh terhadap orang tua saya itu. Tapi tuh loh, Mbak, saya tuh kalau keluar sendiri tuh bisa menjaga diri saya ya sebaik mungkin lah. Karena saya tahu di luar sana tuh kayak banyak-banyak perilaku yang jelek-jelek. Tapi insya Allah saya tuh bisa menjaga akhlak saya, perilaku saya yang nggak seperti mereka yang ada di luar gitu loh, Mbak. Saya tuh kesel aja sama orang tua saya gitu, sering ngekang gitu, Mbak. Jadi Mbak ini kesel banget gitu ya sama orang tua Mbak yang suka ngelarang Mbak mau pergi ke sana ke sini.
padahal mbak tuh sosok orang yang bebas gitu ya, pengen Iya, bebas Mbak, ya, iya. nggak mau dikekang sama orang tua mbak ya, pulang gitu sama keluarga juga suka malah suka dikekang ya. Kalau misalnya saya boleh tahu, itu kalau mau pergi-pergi tuh itu jarak tempuhnya tuh dekat atau jauh ya? Nah, ini Mbak, kadang-kadang kalau keluar jauh itu nggak boleh. Bolehnya tuh cuma sekitar daerah Ponorogo aja. Kalau mau keluar dari Madiun, mau ke Ngebel aja kayak gitu, wisata Ngebel Ponorogo itu loh Mbak. Iya. Nah, di situ aja saya nggak diizinin Mbak. Saya tuh kayak, ya Allah, kayak dibolehnya tuh cuma ke kota aja, terus habis itu pulang lagi ke rumah kayak gitu. Bolehnya tuh ya cuma sekedar sampai situ aja, nggak boleh sampai keluar dari Ponorogo sampai Madiun itu nggak boleh. Terus ke wisata Ngebel sana juga nggak boleh. Soalnya tuh orang tua saya tuh pernah bilang karena jalannya tuh kayak jurang gitu loh Mbak, takut anaknya tuh kayak kenapa-napa. Tapi itu insya Allah saya tuh bakal menjaga diri gitu loh Mbak, soalnya teman-teman saya tuh udah dewasa, itu tuh orang tuanya tuh kayak nggak ngekekang, kayak ya udah dibiarin kayak gitu Mbak. Terus saya tuh kadang iri gitu loh Mbak sama teman saya kayak gitu yang boleh diizinin keluar kayak gini-gini. Terus saya tuh kayak ngerasa, ya Allah kenapa sih orang tua saya tuh kayak mengekang saya terus gitu ya. Saya kesel gitu loh Mbak terhadap orang tua saya seperti itu Mbak. Dikarenakan orang tua mbak itu yang suka melarang-larang mbak untuk pergi ke sana ke sini, pernah nggak sih mbak tuh pergi tanpa sepengetahuan dari orang tua mbak, ataupun mbak tuh nggak izin sama orang tua mbak? Pernah Oh, nggak? pernah Mbak, sekali saya pernah keluar tanpa izin dari orang tua. Soalnya tuh saya tuh kalau mau izin ya Mbak, saya tuh udah punya feeling kalau saya tuh gak bakal diizinin sama orang tua. Karena saya tuh kayak ih mikir kayak nanti kalau saya izin mesti gak bakal diizinin kayak gini-gini. Terus saya mencoba buat gak izin sama orang tua gitu, tapi setelah itu Mbak, saya dimarahin sama orang tua saya, ditanyain sampai rumah, kata dia bisa di mana kayak gini kayak gitu. Dan saya jawab seadanya kalau saya tuh pergi sama teman saya ke ini kayak gitu. Terus sama orang tua bilang kenapa gak izin. Terus setelah itu saya menjawab, ya gimana mau izin, biasanya aja kalau izin gak diizinin kayak gitu. Terus saya tuh udah kesel, makanya itu loh Mbak, saya tuh mencoba lari gak izin dari orang tua. Alasan saya tuh itu Mbak. Ya, mbak, ya saya paham apa yang mbak rasain ya. Apalagi sekarang itu wisata itu banyak ya. Di sana sini juga ada, mungkin bisa membuat otak kita juga fresh, apalagi masa-masa muda itu masanya untuk bermain ya. Saya pasti paham apa yang mbak rasakan. Mbak, aku sih pernah nggak sih menanyakan alasan kepada orang tua mbak, kenapa orang tua mbak itu banyak melarang mbak ini itu, sehingga mbak tuh merasa tertekan? Pernah? Iya pernah Mbak, Pernah. pernah. Kemarin itu saya tanya sekali Mbak ke mama saya. Terus saya tuh tanya gini, alasan mama itu ngekekang saya itu apa, kenapa kon teman-temanku loh kan gak dikekang sama orang tuanya. Mama ibu mengekang kamu itu gara-gara mama susah mendidik anak perempuan. Soalnya mama tuh pengen itu loh punya anak perempuan yang akhlaknya yang baik kayak gini-gini, gak mau senakal-nakal di luar sana. Soalnya temennya mama saya itu punya anak perempuan, dia tuh gak bisa menjaga anak perempuannya gitu loh Mbak, kayak ya kayak ditelantarin, kayak boleh ke sana dibiarin mau ngapain aja. Jadinya anaknya itu kayak nakal gitu loh Mbak, yang suka merokok, yang rambutnya dicat-cat kayak di sini dia pergaulan bebas gitu Mbak. Nah dari situ orang tua saya tuh kayak takut gitu loh Mbak, anaknya nanti kayak seperti itu. Makanya itu mama saya mengekang saya itu alasannya kayak gitu, niatnya tuh emang baik Mbak. Setelah mbak mengetahui alasan dari orang tua mbak itu, mbak tuh pikir alasannya tuh baik apa enggak sih? Menurut saya sih alasannya tuh baik banget Mbak, soalnya tuh demi kebaikan saya, dan nanti di akhirat saya itu bakal lebih baik, lebih itu Mbak. Apa sih mbak, dari setelah mbak ceritain, apa sih yang mbak harapkan dari
setelah Mbak cerita ini? Saya sangat berharap sih Pak ya, orang tua saya itu jangan terlalu mengekang saya, kayak ya emang boleh mengekang tapi tuh jangan terlalu berlebihan mengekangnya tuh Mbak. Kalau terlalu dikekangkan anak kan semakin kesel lama-lama tuh kayak berontak gitu kan Mbak. Saya maunya tuh ya emang boleh dikekang tapi sewajarnya aja, jangan kayak berlebihan kayak gini gitu. Saya nggak suka aja gitu Mbak. Ya, ini ya saya simpulkan bahwa Mbak itu merasa kesal sekali dengan orang tua Mbak ya. Iya. Ya, karena orang tua Mbak itu suka banget melarang Mbak untuk pergi ke sana, ke sini, walaupun jaraknya itu padahal itu dekat, itu suka dilarang juga ya. Mau melakukan ini dilarang, melakukan itu juga dilarang. Dan itu juga walaupun dengan keluarga sendiri masih dilarang. Tetapi kan ini orang tua Mbak juga memberikan apa sih perilaku tersebut, karena beliau tuh takut kalau misalnya Mbak itu terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Apalagi kita tahu ya kalau misalnya pada zaman sekarang itu pergaulan itu sangat bebas, bukan hanya satu titik tapi di berbagai titik itu pasti adanya pergaulan bebas yang membahayakan kamu, entah itu mengganggu masa depan kamu, membuat kamu itu tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik itu. Mereka tuh pengen kamu itu selamat dunia akhirat. Ya pastinya kan kamu juga seorang wanita ya. Orang wanita itu banyak banget kasus-kasus kayak pelecehan pada wanita ya, dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki mungkin lebih bebas dengan perempuan yang suka banget dilecehkan. Maka dari itu mungkin orang tua kamu itu pengen lagi menjaga kamu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang anak, apalagi seorang perempuan. Nah, di sini juga dalam segi agama kita juga harus taat kepada orang tua kita, harus berbakti pada orang tua kita. Kita harus menuruti apa-apa yang beliau katakan, apa-apa yang beliau perintahkan. Lagian apa yang diajarkan orang tua Mbak Senia itu menurut saya itu juga tidak menjerumuskan Mbak itu kepada hal-hal yang buruk. Nah dari itu mungkin Mbak bisa menuruti kemauan orang tua Mbak, akan tetapi mungkin karena kalau misalnya orang tua Mbak itu terlalu mengekang sekali, Mbak bisa memberikan pengertian kepada orang tua Mbak. Kalau misalnya saya ini pengen pergi ke sana ke sini, kalau misalnya dari izinin ya udah pergi sama anak ibu, kalau nggak bapak, kalau nggak sama kakak saya gitu kan bisa ya. Memberikan pengertian kalau misalnya kamu pergi ke sini, berikan pengertian, saya bisa kok bu pak menjaga diri saya baik-baik, saya bisa menjaga suara saya, ibu tenang aja gitu aja. Bisa mengerti? Bisa Mbak, bisa, saya sangat mengerti. Terima kasih ya. Terus setelah Mbak menceritakan apa masalah Mbak ini dan setelah saya memberikan motivasi ini, apa sih Mbak yang Mbak rasakan saat ini? Yang saya rasakan sekarang tentunya sangat lega ya Mbak, udah menceritakan semuanya ke Mbak Julia dengan semuanya. Terus terima kasih Mbak Julia udah mendengarkan cerita-cerita saya gitu Mbak. Saya sangat lega banget. Ya, alhamdulillah. Saya juga senang banget kalau misalnya Mbak itu merasa plong ya, sudah ada cerita, sudah mendapatkan solusinya. Saya harap kedepannya Mbak itu bisa menuruti kemauan orang tua. Mbak itu bisa selalu izin kalau misalnya mana-mana. Insya Allah orang tua Mbak pasti paham akan Mbak ya. Iya. Habis ini apakah ada yang mau diceritakan lagi? Insya Allah tidak ada Mbak, sudah cukup ini aja. Cukup ya, alhamdulillah kalau misalnya cukup ya. Mungkin sekarang waktunya udah habis ya, 15 menit ya. Iya Mbak, terima kasih banyak atas solusinya dan saya izin pamit dulu ya Mbak. Monggo. Iya. Kapan-kapan lanjut lagi bisa nggak Mbak? Oh, pastinya bisa terbuka. Oh iya. Terima kasih banyak loh Mbak. Iya. Kasih. Iya, sama-sama. Kalau begitu, mari saya antar ke luar ya. Oh iya, terima kasih Mbak. Sebentar, saya potong dulu. Iya.
Silakan. Ya, terima kasih. Ya, hati-hati ya. Ya.